Halo teman-teman investor semuanya, di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Kirana Megatara Tbk, kode sahamnya KMTR. Nah ini seperti apa perusahaannya, akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Ya, jadi ini kita lihat dari laporan keuangan tanggal 31 Desember tahun 2020. Perseroan ini sebenarnya bisnisnya lebih ke arah apa sih ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini perseroan lebih ke arah barang jadi karet ya, sekitar 8,7 triliun pendapatannya itu berasal dari barang jadi karet. Lalu ada sawit juga, tapi sawitnya masih kecil ya, sekitar 24,3 miliar. Lalu di sini ada barang jadi juga, ya barang jadi juga masih kecil 7,5 miliar. Lalu bahan baku karet ini 6,5 miliar. Nah, terakhir perseroan ada melakukan jasa titip olah, ini sekitar 173,6 juta rupiah. Jadi yang paling signifikan dari penjualannya si KMTR itu sebenarnya barang jadi karetnya di sini ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi barang ini kebanyakan itu dijual ke pihak berelasi ya, sekitar 65,14% dan juga 57,51%. Nah sebenarnya kalau udah terlalu banyak kepada pihak berelasi itu sebenarnya kita jadi agak mesti cek ya, kira-kira siapa sih ya kan pihak berelasinya ini. Nah kita bisa lihat di sini pihak berelasinya itu Archipelago Rubber Trading Pty Ltd. Ini punya sekitar 64,94%. Dan di pihak ketiga paling besar ini di Societe des Matieres ya. Di sini sekitar 15% dari total pendapatannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari public expose-nya, perseroan itu kalau kita lihat di sini Kirana Megatara dan subsidiaries export marketnya itu ya seperti ini ya. Mereka punya pangsa pasar sekitar 17 sampai 19%. Jadi terus meningkat dari tahun 2015 17%. Di tahun 2019 ini sekitar 19,1%. Jadi kalau misalnya kita mau lihat lagi key players di Indonesia itu ada Kirana Megatara, ada Halcyon Agri, ada Sri Trang. Dan di sini kita bisa lihat sendiri Kirana Megatara ini peringkat 1 ya. Peringkat 1 memang beda sekitar 30.000 ton ya di tahun 2019. Tapi berarti Kirana Megatara ini cukup menarik karena dia punya pangsa pasar yang cukup besar dan mereka pemain nomor 1 di bidangnya. Nah, kira-kira kinerja perusahaan ini seperti apa ya kan? Dengan harga 400-an rupiah per lembar, kira-kira kinerjanya si KMTR kalau misalnya kita lihat dari tahun 2016 ya, 7,6 triliun sempat naik ke 12 triliun di tahun 2017 tapi turun ke 8,8 triliun di tahun 2020. Labanya yang tadinya bisa 200 lalu 400 miliar, di tahun 2020 dia 200 miliar. Ya ini saya bulatkan. Padahal di tahun 2018 dan di tahun 2019 dia sempat turun nih labanya. Jadi 2 miliar lalu 15 miliar. Untuk cash flow statementnya, di sini yang perlu kita perhatikan adalah sempat positif besar ya, 966 miliar, lalu 200 miliar, tapi di tahun 2019 dan tahun 2020 dia minus lagi. Minus 74, minus 590. Akhirnya mereka harus melakukan aktivitas pinjaman, pendanaan di sini ya, sekitar 700-an miliar, 200-an miliar. Nah, di tahun 2019 mereka ini melakukan IPO ya, penerbitan saham, makanya mereka dapat dana fresh sekitar 282 miliar. Nah itu jadi mereka IPO 2017 ya, 2017. Jadi di tahun 2019 mereka menerbitkan saham lagi. Nah jadi kalau misalnya kita lihat secara sekilas lagi, sebenarnya kinerja mereka ini cenderung menurun nih. Kalau dari IPO sampai sekarang tahun 2020 cenderung menurun. Ya walaupun di tahun 2020 ada pandemi sehingga bisa dijadikan excuse ya, kenapa kinerjanya ini bisa turun. Nah kalau misalnya pakai kinerja terakhir, PBV dari KMTR ini 1,66 kali. Jadi sebagai market leader seharga 1,6 kali sebenarnya cukup fair juga lah ya. Cukup fair. Dan dari PE ratio-nya 17 kali sebenarnya
dibilang murah juga enggak. Jadi kita bakal coba lihat dari solvency rasionya, current rasio masih oke, DER-nya agak tinggi ya, di 1,36 kali, return on equity-nya di kisaran 10%. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat dari Funda chart-nya, dari 3 tahun terakhir ya, kita pakai PBV Standard Deviation. Nah, di sini udah berada di antara higher dan highest PBV Standard Deviation. Jadi kalau misalnya mau tertarik dengan saham ini karena dia merupakan pemain nomor 1 dan juga market share cukup besar ya, sekitar 19%, lebih baik menunggu sampai di kisaran 1,3 sampai 1,17 kali untuk PBV-nya. Nah, jadi demikian dari saya tentang Kirana Megatara. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.